Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan video pembelajaran dari saya. Ini adalah part ketiga dari part kedua yang baru saja kita pelajari ya. Nah, pastikan untuk menonton video ini secara urut karena ini materinya runtut ya teman-teman. Nah, pada materi yang ketiga ini kita akan berbicara tentang rumus turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk rumus turunan fungsi trigonometri ini, jadi sebenarnya kan didapatkan dari definisi turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kurang lebih ada 8 rumus ya yang sering dipakai ini untuk menyelesaikan bentuk turunan fungsi trigonometri gitu ya. Ini cuma saya rangkumkan ada kurang lebih ada 8. Sebenarnya ada banyak, cuma nanti coba teman-teman cari lagi ya untuk beberapa rumus yang selain yang saya catatkan ini. Cuma yang sering keluar ini ada 8. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Tadi sudah kita buktikan jika ada fx ini sama dengan sin x, maka turunan pertamanya berapa berarti? Nah, ini maka nilai dari f aksen x ini pasti akan sama dengan cos x. Terus kemudian kalau misalnya ada fx ini sama dengan sin ax. Nah, sin ax jadi nanti koefisien dari x-nya ini adalah a ya. Maka nanti nilai dari f aksen x ini pasti akan sama dengan a cos ax gitu. Jadi yang kita lihat adalah koefisien dari x-nya ini ya. Jadi nilai a-nya itu untuk menghafalkan lebih enak itu a-nya dibawa ke depan, terus kemudian ini tetap dari sin ax ini ax-nya tetap, jadi nanti hanya berubah dari sin menjadi cos gitu. Itu untuk cara enak menghafalkannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada fx itu ternyata sama dengan cos x. Nah, sudah kita buktikan tadi, maka nilai dari f aksen x ini pastilah sama dengan min sin x. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya yang di bagian ini adalah cos ax gitu. Maka nanti kalau untuk fx sama dengan cos ax, nah, ini nanti tinggal kita sisipkan aja nilai a ini di depannya unsur trigonometrinya tadi ya. Tapi kalau di sini min berarti ya menyesuaikan aja. Maka di situ menjadi f aksen x ini nilainya sama dengan min a sin ax gitu. Nah, ini kalau misalnya bentuknya adalah cos ax. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau ada tangen misalnya? Di sini ada fx sama dengan tangen x gitu. Maka nilai dari turunan pertamanya atau f aksen x ini pastilah akan sama dengan sekan kuadrat x gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada fx ini sama dengan kotangen x, nah ini gimana dong? Karena kotangen x tadi akan kebalikan dari tangen ya. Maka nilai dari turunan pertamanya itu adalah f aksen x itu sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Nah, itu kalau yang ditanyakan adalah kotangen. Nah Pak, terus gimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah sekan gitu? Ini berarti ada fx sama dengan sekan x. Nah, maka nilai dari turunan pertamanya atau f aksen x ini pastilah akan sama dengan sekan x dikali tangen x gitu ya. Sekan x ini kita kalikan dengan tangen x. Nah, sekarang gimana dong kalau misalkan ada fungsi fx yang ke-8. Nah, di mana fungsi yang di sini itu adalah ada kosekan x gitu. Nah, nilai dari kosekan x itu pastilah nilainya akan sama dengan f aksen x ini sama dengan min
kosekan X, ini kita kalikan dengan kotangen E. Pak, ini kok kelihatannya banyak banget sih, kok susah ya menghafalnya. Nah, nanti semakin teman-teman sering mengerjakan soal, maka untuk bentuk yang seperti ini nanti teman-teman akan hafal di luar kepala. Jadi tidak usah khawatir ya, ini teman-teman harus banyak-banyak latihan soal, nantinya dengan banyak latihan soal itu nanti akan hafal dengan sendirinya. Nah Pak, terus penggunaannya gimana? Nah ini bisa kita lanjutkan ke contoh soal, tapi saya hanya memberikan beberapa loh ya. Jadi tidak saya berikan semuanya, cuma saya berikan beberapa sebagai gambaran aja buat teman-teman. Contoh. Nah misalnya saya punya berapa ya? Ini misalkan kalau saya di sini punya fx itu sama dengan sin 2x gitu ya. Sin 2x. Kita lihat dulu. Nah, koefisien dari x itu kan ternyata sama dengan 2 di situ ya. Padahal ini berdasarkan sifat yang kedua, sin ax itu nanti turunannya adalah a cos ax gitu. Tinggal menyesuaikan perubahannya aja berarti. Maka nanti di sini menjadi berapa kira-kira teman-teman? Nanti dia menjadi 2 cos 2x gitu. Nah, atau ini bolehlah kita tuliskan simbolnya ya, ini boleh banget. Ini misalnya mau kamu tuliskan simbolnya juga boleh. Ini dia nanti menjadi f aksen x itu sama dengan 2 cos 2x. Gitu. Jadi sin turunannya adalah cos, cos turunannya adalah min sin. Gitu ya. Itu cara menghafalkannya. Kemudian misalnya lagi Pak Fedi di sini punya contoh. Nah, contoh yang kedua misalnya ada fx itu sama dengan 16 cos 8x misalnya ya. Jadi ada bentuk seperti ini. Nah, kira-kira langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya adalah ketika ada bentuk seperti ini, kita kerjakan dulu untuk cos 8x-nya. Baru kemudian nanti hasil akhirnya kita kalikan dengan 16 gitu ya. Kita kerjakan dulu. Untuk yang cos 8x-nya, ini kan berarti nilai dari A itu sama dengan 8. Karena cos tadi turunannya adalah min sin, maka ini bisa kita tuliskan kembali menjadi f aksen x. Itu nilainya sama dengan 16. Ini kita kalikan dengan negatif 8. Tadi kan sebenarnya hanya 8-nya saja ya, tapi karena turunannya adalah min sin, berarti nanti menyesuaikan. Sehingga nanti di sini menjadi min 8 sin 2x gitu. Nah, selanjutnya kita dari sini harus menghitung nilai dari ini sin 8 ya, sorry, ini berarti 8. Nah, sin 8x gitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung dulu 16 dikali 8 tapi nanti dinegatifkan ya. Kita hitung dulu 16 dikalikan dengan 8. 6 kali 8 48, nyimpan 4. 8 kali 1 sama dengan 8 ya. Kemudian 8 tambah 4 sama dengan 12. Maka nanti hasil akhirnya ini bisa kita tuliskan menjadi negatif 128 sin 8x. Ini boleh banget ya. Oke, sampai sini insya Allah bisa ya teman-teman. Ini misalnya ada contoh lagi ya. Ini kita masuk ke contoh yang nomor 3 gitu ya. Saya nanti mungkin hanya memberikan contoh soal itu sampai 5 saja, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya Y itu sama dengan min sin X. Nah,
min sin X, kemudian ditambah cos X. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan, ini adalah nilai dari suatu fungsi ya. Nah, teman-teman saya tekankan lagi bahwasanya nilai dari Y itu sama dengan Fx. Jadi penulisannya itu setiap buku itu beda-beda. Nah, tapi kalau saya sendiri biasanya pakai dua-duanya tergantung dari buku yang saya gunakan gitu ya. Jadi ini dua-duanya boleh. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita kerjakan dulu berarti kita cari Y aksennya ini ya. Ini nanti nilai dari Y aksen itu berarti kan ini saya taruh di sampingnya aja ya. Ini nggak cukup ini kayaknya. Saya taruh di bagian sampingnya aja, berarti nanti Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan min itu kan bawaan dari soal ya, berarti min sin turunannya adalah cos, berarti cos E. Kemudian ditambah cos X, nah cos itu turunannya min sin teman-teman. Nah sehingga nanti kalau ini kita selesaikan lagi, maka dia akan menjadi min cos X, kemudian min sin X. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Berikutnya gimana dong kalau misalnya di sini ada yang keempat ya. Ini misalkan yang keempat itu ada cos X gitu ya, cos X kemudian dikurangi 2 sin X misalnya. Cos X dikurangi 2 sin X. Ya. Cos X dikurangi 2 sin X. Nah, maka nanti nilainya ini berarti kita kerjakan dulu. Ini Y. Jadi ini Y sama dengan cos X dikurangi 2 sin X. Nah, ini saya benahi dulu ya tulisannya. Y sama dengan cos X dikurangi 2 sin X. Ini kita kerjakan dulu, berarti nanti nilai dari Y aksen itu sama dengan cos X itu kan turunannya adalah min sin tadi. Berarti di sini adalah negatif sin X, kemudian dikurangi 2, sin turunannya adalah cos, berarti 2 dikali cos X. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan kembali menjadi Y aksen, itu berarti sama dengan min sin X, kemudian min 2 cos X. Nah, Kak, ini hasilnya sudah ketemu. Oke. Nah, itu jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Selanjutnya, misalnya kita di sini beralih ke model soal yang nomor 5. Ya, ini nomor terakhir ya. Ini kita bahas dulu yang nomor 5. Misalnya, soalnya begini. Ada Y sama dengan Y sama dengan sin X dikurangi 3 cos X, kemudian ditambah X pangkat 2. Jadi ada unsur yang berada di bagian situ yang dia itu adalah bukan fungsi trigonometri ya. Jadi di bagian sini ya, ada X pangkat 2 ini yang bukan trigonometri. Cara nurunkannya sama kok. Berarti nanti di sini kita turunkan satu-satu ya. Berarti Y aksen nilainya sama dengan sin X turunannya adalah cos X, berarti langsung menjadi cos X.
kemudian dikurangi 3 cos X. Nah, cos X itu kan turunannya min sin. Berarti min sin X. Kemudian ditambah lagi X pangkat 2 itu turunannya adalah 2X gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari kembali di turunan fungsi aljabar. Ya, dimana kalau dari turunan fungsi aljabar itu, ini idenya pakai rumus ini teman-teman. Ada Y sama dengan AX dipangkatkan dengan N, maka nilai dari Y aksen itu pastilah akan sama dengan N dikali A, kemudian X pangkat N dikurangi 1. Di sama ya, itu nilainya. Ini. Idenya pakai ini. Nah, itu nanti teman-teman, berarti kalau misalkan teman-teman nanti punya Y sama dengan, itu kan X pangkat 2. Bisa ditulis menjadi 1 dikali X pangkat 2. Nanti kalau dicari turunan pertamanya ya menjadi Y aksen sama dengan 2 dikali 1 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dan X pangkat 1 lazimnya itu dituliskan menjadi X saja. Maka nanti menjadi 2 kali 1 2 berarti 2X. Nah, ini adalah nilai dari Y aksennya. Tadi kalau misalnya di sini adalah X pangkat 2. Ini kita tinggal selesaikan sedikit ya. Nanti nilainya itu pasti akan menjadi berapa ini? Y aksen berarti sama dengan cos X kemudian ditambah 3 sin X kemudian ditambah 2X. Nah, ini adalah hasil akhir dari turunan pertamanya tadi. Jadi, gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan pertama kali ini. Silakan dipahami dan dicermati dengan seksama. Apabila ada yang ditanyakan, silakan japri saya. Insya Allah saya akan mencoba untuk fast respon. Terus nanti ada tugas dari saya. Nah, akan saya share lewat Google Classroom. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang berasal dari saya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.